Selamat siang sahabat tani, jumpa kembali dengan Exo Jaya Channel. Pada kesempatan kali ini Exo mau berbagi tips gimana cara supaya tanaman padi kita itu tidak mudah roboh pada saat musim penghujan. Karena pada kesempatan kali ini dan pada bulan-bulan ini itu curah hujannya lumayan, dan otomatis para petani padi nanti pasti akan takut kalau nanti padinya roboh. Nah, kemudian tips supaya gimana supaya tanaman padi kita itu tidak roboh di saat musim penghujan atau di saat curah hujannya tinggi, cuaca ekstrim, itu gimana solusinya? Simak terus Exo Jaya Channel. Tapi bagi sahabat tani yang baru bergabung di Exo Jaya Channel, jangan lupa dukung terus Exo Jaya Channel dengan cara klik subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe Exo Jaya Channel. Kamsahamnida, sarangnya. Oke, sahabat tani, terima kasih yang sudah mendukung Exo Jaya Channel. Di sini langsung saja cara agar tanaman padi kita itu tidak mudah roboh. Karena kalau tanaman padi kita roboh itu jelas akan mempengaruhi berkurangnya bobot padi, dan juga kualitas bulir padi itu pasti akan jelek. Itu adalah kerugian apabila tanaman padi kita itu roboh. Nah, terus apa sih penyebab dari tanaman padi kita itu kenapa mudah roboh? Itu banyak sekali faktornya. Yang pertama itu karena salahnya pemilihan varietas benih padi. Nah, alangkah baiknya di saat musim penghujan itu kita memilih varietas padi yang tahan rebah atau tanaman padi yang batangnya itu tidak terlalu tinggi. Itu salah satu cara supaya tanaman padi kita nanti tidak akan roboh. Kemudian yang kedua itu adalah pupuk urea yang berlebihan. Itu karena urea itu banyak mengandung unsur nitrogen, dan tidak dipungkiri tanaman padi sangat membutuhkan unsur nitrogen tersebut dalam pertumbuhannya. Dan bila kebanyakan itu unsur nitrogen padi itu tumbuhnya itu akan terlalu subur, sehingga beban tanaman itu menjadi lebih berat dan batang pada padi itu tidak terlalu kokoh. Otomatis dia tidak tahan kalau ada cuaca yang sangat ekstrim. Otomatis supaya kita tanaman padinya tidak roboh, kurangi pupuk yang memiliki kandungan nitrogen terlalu banyak. Caranya gimana? Dengan cara nitrogennya sedikit kita campur dengan pupuk lain yang mengandung fosfat. Nah, contoh untuk fosfat sendiri, pupuk fosfat itu kita bisa menggunakan yang namanya MPS ya. Di sini MPS mengandung kandungan fosfatnya itu kurang lebihnya maksimal 18%. Nah, otomatis ini amat sangat cocok untuk pemupukan awal, bahkan untuk pemupukan susulan untuk tanaman padi. Jadi dia tidak akan membuat tanaman padi itu menjadi mudah roboh karena mengandung fosfat tersebut. Dan harganya pun juga cukup terjangkau. Misalkan pupuk fosfat MPS ini tidak ada, kita bisa menggunakan pupuk lain yang kandungan fosfatnya juga ada. Contohnya apa? Nah, contohnya di sini adalah TSP36. Pupuk super fosfat di sini TSP36 ini juga amat sangat cocok sekali untuk kandungan fosfatnya, yaitu ada 14,17% sulfur dan juga magnesium. Jadi sahabat tani bisa memilih antara yang tadi MPS ataupun TS36 ini. Cara yang ketiga, kita bisa menggunakan yang namanya pupuk fosfat dan juga kalium untuk memperkokoh batang tanaman
padi tersebut. Tadi sudah ada TSP ataupun pupuk fosfat. Nah, di sini kita bisa menggunakan KCL juga ya, KCL granul di sini karena mengandung unsur hara K2O 60%. Di sini juga amat sangat bagus untuk memperkokoh yang namanya batang tanaman padi. Selain KCL di sini kita bisa menggunakan KCL dari Pak Tani, yaitu yang warna putih granul. Ini amat sangat bagus sekali untuk memperkokoh batang tanaman padi. Cuman ini harganya lumayan sedikit mahal. Selain KCL, kita juga bisa menggunakan pupuk seimbang yang memiliki kandungan nitrogen rendah. Contohnya di sini kita bisa menggunakan Mutiara Profesional karena dia memiliki kandungan unsur nitrogennya cuma 9 dan fosfatnya 25, kemudian kaliumnya itu memiliki 25. Jadi ini juga cocok sekali untuk memperkokoh batang tanaman padi tersebut. Yang keempat, supaya tidak mudah roboh, kita bisa mengendalikan hama wereng. Nah, di sini untuk mengendalikan hama wereng itu kita bisa menggunakan berbagai merek di sini, yaitu yang pertama ini kita bisa menggunakan yang namanya Lanidor ya. Di sini berbahan aktif imidacloprid. Ini amat sangat cocok untuk mengatasi hama wereng di saat mau bunting ya. Ini dari Dalson. Jadi ini harganya kurang lebih 50.000, dan misalkan ini tidak ada, kita bisa menggunakan dari cap kapal terbang Insecticida Wingrid yang berbahan aktif imidacloprid dan juga BBMC, bisa untuk sundep, beluk, dan juga wereng. Ada juga produk lain dari produknya namanya Nangosida ya, insektisida ini berbahan aktif fipronil dan juga imamectin benzoat, jadi cocok sekali untuk mencegah wereng. Misalkan itu tidak ada, kita bisa menggunakan nitempiram. Di sini ada dari Javanica. Ini nitempiramnya 225 gram. Jadi cocok untuk mengatasi hama wereng. Dino tidak ada, kita bisa menggunakan si badak. Badak juga amat sangat cocok untuk mengendalikan hama wereng. Pengendalian hama wereng itu alangkah bagusnya itu sedini mungkin. Caranya, pada saat tanaman padi itu belum bunting, itu hendaknya disemprot atau dispray atau dikontrol sesering mungkin. Kira-kira ada nggak benih-benih ataupun hama dari wereng tersebut. Karena apa? Karena bila hama wereng itu sudah menjarah pada tanaman padi kita itu, maka batang pangkal padi itu akan membusuk. Dan bila pangkal padi yang sudah membusuk itu terserang wereng, maka bila ada angin ataupun hujan itu akan mudah roboh karena sudah terkikis atau sudah busuk karena hama wereng tersebut. Maka dari itu penanggulangan hama wereng sejak dini itu sangat bagus untuk cara supaya padi kita tidak roboh. Itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat, kita bisa menggunakan dengan cara pemotongan daun bagian atas. Nah, ini dapat dilakukan apabila petani itu sudah melakukan pemupukan secara berimbang. Apabila sudah dilakukan pemupukan secara berimbang dan kondisi tanaman padi masih saja terlalu gemuk, pemotongan dapat dilakukan dengan menghilangkan bagian pucuk daun kurang lebihnya 10 sampai 15 cm ya, pada saat umur tanaman padi kita itu 45 sampai 50 hari setelah tanam. Nah, jangan melebihi dari itu. Pemotongan ini bertujuan untuk mengurangi beban yang ditopang batang tanaman padi, agar nantinya saat hujan lebat itu batang kuat dan mampu untuk menopang yang atasnya gitu. Cara selanjutnya atau yang kelima, kita bisa menggunakan jarak tanam jajar legowo atau tidak terlalu rapat. Kita bisa menggunakan 2:1. Nah, itu dapat adanya rongga untuk berkembang, sehingga bila ada rongga yang berkembang, otomatis perkembangbiakan akar itu akan kuat untuk ke atasnya. Selain itu kita juga bisa menghindari yang namanya atau mengurangi hama wereng dengan adanya
memperhatikan jarak tanam tersebut, karena dengan semakin jarak tanamnya itu tidak rapat, itu akan mengurangi yang namanya hama wereng. Oke sahabat tani, perlu diperhatikan jarak tanam itu juga harus diperhatikan, karena jarak tanam yang sejajar atau legowo itu bisa mengurangi yang namanya padi itu roboh. Oke sahabat tani, demikian tadi tips dan juga cara supaya benih padi atau tanaman padi kita itu di saat musim penghujan, di saat cuaca ekstrim itu tanaman padi kita tidak rebah atau tidak roboh, dan juga nanti hasil panennya itu akan banyak, serta bulir padinya itu bobotnya juga banyak. Demikian tadi tips yang bisa Exo sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, Exo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mencoba. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, sukses.